Pinjol legal tidak akan hukum nasabah galbe pinjol atau mungkin tidak akan bisa mempidanakan nasabah yang telat bayar. Tapi, nah ada tapinya nih, sanksi atau mungkin resiko telat bayar dan juga gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu tetap ada. Nah, apakah besar? Seperti apa aja? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin saat ini mendapatkan banyak ancaman ya terkait masalah gagal bayar pinjol, kemudian teman-teman diancam akan ada kayak semacam tindakan hukum, pidana dan lain sebagainya, itu semuanya tidak benar ya. Karena pinjol legal itu memang berhak untuk menggugat secara perdata. Siapapun itu berhak untuk menggugat secara perdata kalau ini urusannya soal hutang piutang yang belum terbayarkan. Cuman memang jarang sekali yang benar-benar sampai ke sidang. Salah satunya adalah pinjol. Pinjol itu kan secara orang awam melihatnya kan sebuah badan hukum atau perusahaan ya, yang tentu saja memiliki ya tim atau mungkin karyawan, tim legalitas dan lain sebagainya. Dan mereka sebenarnya bisa banget kalau mau menuntut kalian secara perdata ya gugatannya. Tapi sayangnya itu tidak pernah mereka lakukan karena prosesnya itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Harus ada dokumen-dokumen resmi dan juga ya berapa orang nasabah yang dilaporkan gitu loh. Jadi nggak mungkin kan satu aplikasi pinjol yang galbe itu cuma 10-20. Pasti ratusan ribuan bahkan mungkin puluhan ribu yang gagal bayar kalau secara nasional di Indonesia. Tapi ya nggak ada tuh yang dilaporkan ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, resikonya apa aja sih selain tindakan hukum yang berlaku? Yang pasti ya slik OJK. Slik OJK itu kemungkinan besar akan kena sanksinya di situ nih teman-teman. Ibarat kata kalau teman-teman mau nyicil rumah, nyicil mobil, terus kemudian nyicil apa lagi ya, pokoknya pinjaman-pinjaman lain yang bersifat nilainya cukup lumayan besar dan ada review BI checking, udah pasti teman-teman akan ditolak. Itu resiko yang pertama. Resiko yang kedua jelas sudah ada denda. Denda ini saya rasa sih teman-teman yang udah galbe juga udah nggak peduli ya soal denda ya. Yang paling ditakutkan kan masalah DC lapangan bakal datang ke rumah. Itu udah banyak banget yang takut terkait masalah DC lapangan yang datang ke rumah seperti ini. Cuman satu hal yang perlu teman-teman ingat, nggak semua pinjol punya DC lapangan. Ya, ada banyak pinjol yang masih belum punya DC lapangan. Kalaupun punya, kadang masih belum merata juga di seluruh Indonesia. Masih hanya beberapa aja. So, buat kalian kalau dapat ancaman-ancaman dari DC pinjol, nggak usah takut ya. Banyak kok di luar sana yang dapat ancaman setiap hari DC bakal ke rumah. Tapi sampai sekarang berbulan-bulan masih belum juga didatengin oleh DC lapangannya. Itu artinya sekali lagi, DC lapangan itu tidak dimiliki oleh semua aplikasi pinjaman online. Masih banyak pinjol-pinjol legal yang belum punya DC lapangan. Tergantung pinjol mana nih teman-teman nih. Contoh yang paling banyak itu adalah Akulaku, terus kemudian Kredivo, lalu Kredit Pintar, Tunaiku, Home Credit. Itu termasuk salah satu pinjol-pinjol yang paling banyak DC lapangannya ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang sekarang lagi ditakut-takutin soal nasabah yang akan diproses secara hukum, nah harus tanya dulu nih, hukumnya hukum apa? Perdata kah? Pidana kah? Atau apa? Kalau itu pidana, udah pasti ini hoax nih, lupakan. Kalau itu perdata, telisik lagi, perdatanya ke arah mana nih? Apakah cuman bualan belaka? Cuman gertakan sambal belaka? Ataukah memang ada benar-benar surat resmi pengaduan ke pengadilan atau gugatan? Nah, itu pun juga bisa dimanipulasi. Jadi menurut saya sih kalau untuk masalah hukum, teman-teman tidak perlu khawatir sih. Udah let it flow aja, jalani aja. Kalau mereka kalian dikenakan sanksi atau mungkin dapat katakanlah surat panggilan, abaikan aja dulu. Perhatikan baik-baik, itu surat asli apa enggak dari pengadilan negeri. Jangan sampai ada DC yang memanipulasi, terus seakan-akan kalian dapat surat panggilan pengadilan, padahal bukan. Padahal itu print-printan mereka sendiri. Jadi lebih baik konfirmasi aja ke pengadilannya langsung ya, telepon atau datang sendiri, bener nggak ini asli. Nah justru kalau itu palsu, kalian bisa menuntut balik si oknum DC pinjolnya tadi atau langsung sekalian ke pinjolnya. Ini loh dari pinjol A, kalian melakukan ini, kalau nggak mau dituntut secara langsung, bisa nggak negosiasi untuk pemotongan bunga kek, pemotongan denda kek, atau mungkin auto lunas kek ya. Itu bisa jadi terjadi. Tapi ya kayaknya DC nggak mungkin seberani itu sih. Ya, oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.